bisa melihatnya ya. Shalom, malam ini kita akan belajar bersama di Kebab, kelas belajar bersama di Circle Indonesia. Tema yang diminta oleh Brother Dimas adalah mengenal sejarah manusia. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai sejarah manusia, kita harus membuka kitab Kejadian. Kita mulai. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Dan ini menjadi sesi ke-6 dari filsafat Yahudi, filosofi The Ancient of Hebrew Wisdom. Dan kita akan belajar bersama sejarah manusia. Alkitab itu sering dituduh menjiplak oleh sebagian arkeolog maupun teolog barat, menjiplak Enuma Elish, Epic of Gilgamesh, Kode Hammurabi, naskah-naskah Ugarit, dan ada juga yang mengatakan ini kompilasi saja dari sumber C, E, dan P. Banyak sekali. Kenapa mereka berkata demikian? Orang-orang yang berkata demikian pastilah tidak membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, karena dalam bahasa aslinya kita dapat menggali banyak. Orang kalau hanya membaca naskah bahasa terjemahan, kitab Kejadian itu tampaknya memang sederhana saja. Tapi kalau kita membaca dalam bahasa asli, seperti yang sering saya bicarakan di sini, bahwa filsafat Yahudi tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi juga berpikir secara gugusan huruf, bahkan nilai-nilai dari setiap huruf yang ada di dalamnya, yang kita sebut dengan gematria, ya. Dan kitab Kejadian adalah kitab genealogi yang mencatat semua genealogi. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama mengenai genealogi manusia. Genealogi manusia hanya ada di kitab suci kita, ya, di tanah Ibrani, di Perjanjian Lama. Tidak ada buku-buku kitab suci dari agama apapun yang lain yang bicara mengenai genealogi manusia. Tiba-tiba langsung ada Unapistim, gitu kan. Nah, tapi di sini kita betul-betul Alkitab itu memberitahu kepada kita dari mana asal muasal dari manusia itu. Kenapa istrinya diciptakan, kenapa ada perempuan diciptakan. Tidak ada buku filsafat manapun, tidak ada kitab suci manapun yang bercerita kenapa harus ada laki-laki dan perempuan, dan kapan perempuan itu diciptakan. Apa maksudnya perempuan itu disandingkan dengan si laki-laki pertama yang bernama Adam itu. Dan ada genealogi berkat dan genealogi pernikahan, itu yang menjadi bidikan kita hari ini. Tentu saja kalau bicara mengenai sejarah manusia, mungkin kita nggak cukup untuk satu sesi saja, ya. Jadi buku filsafat yang mana selain Alkitab yang bicara mengenai rincian kejadian manusia laki-laki dan perempuan? Dan kita akan menyelami bersama-sama keindahan Alkitab pada naskah bahasa asli. Chaim Nachman Bialik, ini adalah seorang filsuf Yahudi, dia juga seorang penulis. Dia mengatakan, he who reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the veil. Mi shemistames belashon kriya, mi shemikir et hayadut betargum. Orang yang menggunakan bahasa asing, dan mereka yang menggunakan itu adalah orang yang tahu Yudaisme, jika dia membaca terjemahannya, harehu kaelu menasek et hakalah shelo derek hare Allah. Sungguh dia seperti mencium mempelai perempuannya dengan melalui tudung kepalanya. Jadi bagi orang Yahudi, kalau dia membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan, itu ibaratnya seperti mencium istri, tapi ditutupi dengan tudung, bukan skin to skin. Nggak ada rasanya.
Jadi membaca Alkitab bahasa Ibrani itu bicara tentang rasa. Naskah bahasa Ibrani itu bisa memberikan satu sense kepada kita, seperti kita membaca skenario drama. Jadi bukan hanya kata-kata, ada emosi di dalamnya, ada lambang-lambang di dalamnya. Dan ini adalah kedalaman dari naskah bahasa asli Ibrani. Dan Kejadian pasal 1 itu disebut sebagai laporan pertama atau first account. Laporan pertama itu bicara mengenai kronologi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, ini kronologinya. Nah, nanti Kejadian pasal 2 itu merupakan laporan kedua atau second account. Jadi kita akan fokus malam ini untuk langsung masuk kepada Kejadian pasal 2. Dan apa yang diperinci dalam Kejadian pasal 1 yang menuliskan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kata hari dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya memaksudkan hari dalam durasi 24 jam atau 2 kali 12 jam. Enggak begitu. Kata yom, hari dalam bahasa Ibrani itu juga bisa bermakna periode. Ya. Yang tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Jadi periode, jadi periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Kita nggak tahu pada berapa lama panjangnya satu hari pada saat penciptaan itu karena matahari dan bulan belum diciptakan. Yang artinya di sini hanya Tuhan yang tahu durasi waktu yom ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, ini nanti kita akan mendalami juga yang ditulis oleh seorang filsuf yang sangat terkemuka hari ini. Dia adalah Yuval Noah Harari, seorang profesor dari Hebrew University. Dan tentu saja ketika bicara tentang manusia, kita harus memulai dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Vayomer Elohim naaseh Adam, betsa menu, kitmutenu. Kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, penafsiran dari Kejadian 1 ayat 26 ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kita di sini adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada juga yang menafsirkan kita adalah Allah bicara dalam sidang ilahi. Nah, biasanya kalau saya mengajukan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi, orang-orang penganut Trinitas itu langsung menuduh, wah, Bu Rita pakai mindsetnya orang Yahudi yang nggak percaya Yesus. Percayalah, walaupun saya mempelajari atau mengajar filsafat Yahudi, saya juga penganut Trinitas. Jadi bukan berarti kalau Yahudi itu langsung menolak Trinitas, nggak begitu. Dan apabila Kejadian 1 ayat 26 ini ditafsirkan sebagai sidang ilahi, tafsir sidang ilahi ini untuk Kejadian 1 ayat 26 bukan monopoli orang Yahudi, enggak ya. Ada banyak sekali buku-buku Kristen yang juga memandang Kejadian 1 ayat 26 itu adalah sidang ilahi. Jadi tafsir sidang ilahi bukan hanya monopoli orang Yahudi, tapi juga ada dalam buku-buku Kristen. Contohnya di sini, commentary, The New Bible Commentary. Dan ini sudah dipublish sejak tahun 1976, ada di banyak toko-toko buku Kristen. Buku biasa saja, buku yang umum, yang memandang bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi. Dan ini saya scan supaya Anda betul-betul melihat bahwa ini adalah penafsiran dari orang Kristen yang memandang bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi. Raja Sorgawi beserta bala tentara Sorgawi. Jadi tafsiran Alkitab masa kini tahun 1976 sudah jauh
sudah lama sekali ada di dalam buku-buku Kristen ini yang satu ya, dan yang kedua ada di dalam The Wycliffe Bible Commentary, yang dimana The Wycliffe Bible Commentary ini sudah dipublish sejak tahun 1962, jadi bukan tafsiran baru. Yang memandang juga Kejadian 1 ayat 26 ini adalah Allah bicara dalam sidang ilahi, jadi jangan memberikan label kalau sidang ilahi itu pasti Yahudi, enggak ya. Ada banyak sekali buku-buku Kristen yang juga memandang Kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi, dan bukan berarti buku-buku ini menjadi anti Trinitas, bukan ya. Karena doktrin Trinitas tidak didasarkan dari Kejadian 1 ayat 26. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jadikanlah bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam amanat agung, disitulah doktrin Trinitas ditapakkan dalam ayat itu. Ya, dan ini juga saya scan supaya Anda semua tahu bahwa tafsir sidang ilahi bukan monopoli Yahudi, tapi juga ada di dalam buku-buku Kristen. Saya di sini hanya memberikan klarifikasi saja, karena ada banyak para skeptis di sana, para hater saya mengatakan bahwa penafsiran sidang ilahi itu artinya Yahudi yang anti Trinitas. Enggak ya, enggak begitu. Karena ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab kita yang juga dapat menjadi dasar dari Trinitas. Bahkan saya memandang dasar Trinitas itu bukan di Kejadian 1 ayat 26, tetapi dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya barusan mengupload mengenai sidang ilahi. Ada 2 sesi saya upload di situ, dan itu untuk memberikan pengertian kepada kita semua bahwa sidang ilahi itu bukan monopoli pandangan Yahudi, tetapi ada juga dalam banyak buku tafsir dalam buku-buku Kristen. Ya. Dan kita memulai membaca Alkitab, membiasakan membaca Alkitab secara pesyat, secara jujur lurus apa adanya, baru kemudian naik ke remes, deras, dan sot. Di sini remes adalah memahami naskah Alkitab secara lambang-lambangnya, kemudian deras di sini adalah taraf menafsir. Kalau Anda seorang dosen STT atau Anda seorang pembicara di gereja yang berkhotbah, ilmu Anda sudah di deras di sini. Dan sot, khusus sot ini adalah pemahaman esoteris. Jadi pemahaman secara misteri yang hanya dibukakan oleh Roh Kudus saja. Jadi di sini adalah masuk ke divine illumination. Manusia diciptakan gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26 menggunakan 2 kata, yaitu selem dan demut. Kata selem dan demut adalah kata yang sinonim yang sengaja dipakai oleh Musa sebagai gaya bahasa paralelisme. Dan selem dan demut itu artinya sinonim, karena di Kejadian 1 ayat 27 di sini menuliskan hanya menggunakan kata selem saja. Vayifra Elohim et ha'adam Betsalmo, Betselem Elohim bara oto, Zachar unikeva bara otam. Vayivra, dan dia menciptakan, Allah saja yang menciptakan, tidak dibantu para malaikat di surga, Allah sendiri yang menciptakan. Et ha'adam pada manusia itu, Betsalmo pada gambarnya, menurut gambarnya. Betselem, menurut gambarnya. Betselemnya siapa? Elohim. Jadi di sini ada kata selem 2 kali. Kata selem 2 kali di sini untuk menunjukkan konfirmasi bahwa betul-betul manusia itu diciptakan dalam gambar Allah.
Betselem Elohim bara oto, diciptakannya lah dia. Dianya siapa? Dia Adam. Adam satu orang. Jadi di sini Musa menyatakan bahwa awalnya Allah menciptakan Adam satu orang, oto, satu orang, singular. Setelah satu orang diciptakan, baru dipecah. Dipecah menjadi apa? Zahar unekeva, laki-laki dan perempuan. Setelah itu karena sudah jadi dua, di sini diberikan keterangan bara otam, diciptakannya mereka. Jadi yang pertama iya, setelah dipecah baru mereka. Jadi ada kronologinya dalam satu ayat ini. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, nafas semacam ini nggak bisa dirasakan. Allah yang plural menciptakan dirujuk dengan verba singular. Ini menarik sekali, dalam sekali secara gramatik. Dan kalau kita bandingkan dalam Kejadian 5 ayat 1, di situ tidak menggunakan kata selem lagi, tetapi menggunakan kata demut. Kenapa nggak menggunakan kata selem? Karena kata selem dan demut, gambar dan rupa Allah ini adalah sinonim. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, Anda lihat di sini, dibuatnyalah dia. Ya, Ze toledot Adam. Beyom beru, ketika dia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim. Elohim menciptakan apa? Adam. Adam diciptakan dalam bidemut Elohim, dalam rupa Allah. Asa oto, oto dia singular, Adam singular. Jadi pertama, Adam diciptakan secara singular. Baru kemudian pada ayat kedua, Musa di sini menyatakan bahwa nanti baru ada yang kedua. Ya, jadi di sini Kejadian 5 hanya menggunakan kata demut tanpa selem. Kenapa? Karena demut dan selem itu sinonim. Jadi Adam diciptakan dalam selem atau dalam demut Allah, citra Allah, menurut gambar dan rupanya. Ya. Kalau Adam diciptakan menurut gambar dan rupanya, artinya di sini manusia juga memiliki sebagian dari sifat-sifat Allah. Apa itu? Dia bisa berkehendak, dia punya kuasa, dan Adam diberikan kuasa oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada laporan kedua. Laporan kedua khusus bicara mengenai apa yang disebut dalam Kejadian pasal 1 tadi. Pasal 1 ayat 26. Dan di sini, di pasal 2, Musa memberikan detail bagaimana manusia itu diciptakan, dan ini merupakan laporan kedua, second account. Nah, Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam Avar min ha-Adama. Dan dia membentuk. Siapa yang membentuk? Adonai Elohim. Membentuk apa? Et ha-Adam, pada manusia itu. Avar min ha-Adama, dari debu yang dari tanah. Faipak, dan dia menghembuskan be'apaf, pada hidungnya. Nishmat Chayim. Nah, ini menarik sekali. Tuhan kalau menciptakan binatang-binatang ya sudah berfirman saja, tetapi di sini khusus karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupanya, maka disinilah Tuhan menghembuskan nafas yang dari mulutnya masuk ke hidung Adam. Nah, dari sinilah gambar dan rupa Allah disematkan kepada Adam.
Dan itu merupakan nishmat chaim, nafas kehidupan. Dari situ karena sudah dihembusi oleh Allah, fayehi ha'adam lenefesh haya. Dan dia menjadi manusia itu makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Nah, inilah kenapa nanti kita dapat membaca dalam kitab pengkhotbah yang dapat kita baca sebagai midrash, ya, penjelasan dari kitab Torah. Salomo mengatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, karena memang secara fisik manusia diciptakan afar min ha'adama, ya. Feyasov he afar di sini, afar min ha'adama keshehaya, seperti pada semulanya. Feharwa tasyuf elha Elohim asher netana. Dan roh itu kembali. Ini adalah penjelasan dari Kejadian 2 ayat 7. Jadi Pengkhotbah 12 ayat 7 ini adalah midras, penjelasan dari kitab Torah. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa filsafat Yahudi tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi gugusan huruf. Adam yang artinya manusia. Kalau kita pecah menjadi Alef dan Dam. Alef ini adalah lambang dari Elohim, Dam ini artinya darah. Jadi Adam adalah makhluk berdarah yang memiliki citra Allah Elohim. Dan kenapa dia disebut Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah, yang artinya tanah. Jadi bahasa Ibrani itu chemical language. Dan setiap gugusan hurufnya memiliki makna dan juga huruf-huruf dan angka-angka, nilai gematriannya. Nah, manusia adalah makhluk berdarah dan sistem peredaran darah manusia ini panjangnya, ya, pembuluh darah kapiler manusia itu 90.000 kilometer. Nah, keliling bumi itu panjangnya 40.000 kilometer. Jadi kita bisa bayangkan pembuluh darah kita ini panjangnya 90.000 kilometer. Saya pernah ada teman yang sakit varises yang kemudian harus diimplan pembuluh darah 1 meter saja, katanya biayanya 100 juta. Nah, di tubuh kita ada 90.000 kilometer pembuluh darah kapiler. Nah, kalau kita harus diimplan yang 1 meter saja biayanya bisa 100 juta, betapa mahalnya tubuh kita ini, bukan? Dan ini adalah ciptaan Allah. Nah, huruf-huruf Ibrani itu memiliki angka-angka, memiliki nilai-nilainya. Adam 1 dalet, Alef 1 dalet 4, Mem 40. Berarti nama Adam ini berjumlah gematriannya itu 45. Nah, Adam 45, Yod He Vav He. Itu adalah nama Tuhan yang suci. Yod He Vav He. Yod kalau dijumlah 20, He 6, Vav 13, He-nya 6, totalnya 45. Jadi nilai gematria Adam ada hubungannya dengan nama Tuhan Yod He Vav He. Adam tadi adalah Alef, yaitu unsur Allah yang ada di dalam Dam, manusia berdarah. Itulah sebabnya hanya manusia, Adam, yang menjadi mandataris Allah di bumi, bukan macan, bukan kudanil, bukan kuda, tetapi manusia yang menjadi mandataris dari Allah karena penciptaannya secara khusus diperinci oleh Musa dalam Kejadian 2 ayat 7 ini. Nah, dari sini ada nggak sih pemikiran filsafat yang lain atau buku atau kitab suci agama lain bicara mengenai sedetail ini? Nggak ada.
buku filsafat yang mana bicara mengenai sedetail ini mengenai penciptaan manusia? Enggak ada. Hanya ada di kitab Kejadian. Nah, setelah Adam diciptakan, Tuhan menempatkannya di mana? Di Taman Eden. Jadi, manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah secara khusus, tidak ditaruh di mana-mana, nggak taruh di benua Afrika, nggak ditaruh di benua yang lain-lain. Mungkin waktu itu belum ada benua, benuanya masih satu, tetapi dia nggak ditaruh di mana-mana, tetapi ditempatkan secara khusus di Taman Eden. Nah, nanti ini menarik, ada bahasan dari Yuval Noah Harari. Saya ambil bukunya ya. Nah, ini bukunya. Menarik sekali buku ini. Nanti kita bahas sedikit. Kemudian Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia yang sudah diciptakannya itu, ditempatkannya di Taman Eden. Jelas di sini. Ditempatkannya di Taman Eden. Jadi enggak di sembarang tempat. Di Taman Eden saja. Nah, buku Yuval Noah Harari di sini bicara mengenai A Brief History of Humankind. Nah, biasanya orang itu suka pusing. Bagaimana manusia itu yang diciptakan mungkin nggak lebih dari 6.000 tahun yang lalu, tetapi ada penemuan-penemuan fosil-fosil. Bagaimana mengharmonisasikannya? Bisakah kitab suci ini diharmonisasikan dengan penemuan-penemuan secara sains? Buku ini membantu banyak kita untuk memahami apa yang ditemukan oleh sains dan diharmonisasikan dengan kitab suci kita. Tulisan dari seorang profesor dari Hebrew University, seorang yang bernama Yuval Noah Harari. Dia adalah salah satu filsuf besar yang masih hidup saat ini. Ya, dia membuat timeline history, years before the present. 13,5 juta. Mungkin saat itu seperti yang dibayangkan oleh Stephen Hawking, yaitu apa? Teori ledakan besar itu ya. Big Bang teori mungkin di sini. Jadi dia memberikan timeline history dan seterusnya. Sampai misalnya 500.000 tahun yang lalu ada ditemukan Neanderthal, manusia Neanderthal. Kemudian 200.000 tahun yang lalu ada Homo sapiens. Terus kemudian ada sekian ribu tahun yang lalu, bahkan kemudian di sini ada mulai the first kingdom di sini 5.000 tahun yang lalu. Ya, kira-kira Adam diciptakan sekitar 6.000 tahun yang lalu sesuai kalender Yahudi yang sekarang masuk ke 5.783 ya. Sekitar 6.000 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupanya itu bukan di sembarang tempat, tapi di Land of Eden. Ya. Jadi kalau kemudian ada ditemukan manusia-manusia purba yang seperti kera itu, ya, di sini ada genus Homo di Afrika, Eurasia di Eropa. Mungkin saja, tetapi mereka mungkin keadaannya seperti binatang-binatang yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain, tetapi bukan manusia yang diciptakan dalam sidang ilahi, yang diciptakan dari debu dan tanah yang kemudian Tuhan menghembusi sendiri. Manusia itu dengan gambar dan rupanya, yaitu Nishmat Chaim. Kejadian 2 ayat 7 yang dibandingkan dengan Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi buku ini membuat orang banyak yang tersentak. Oh iya. Jadi nggak usah membenturkan sains dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Mungkin saja mereka, tapi mereka bukan Adam, ya. Genus Homo, Neanderthal, dan lain-lain, Homo sapiens,
Pithecanthropus erectus itu bukan Adam. Adam hanya Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tapi mereka bukan Adam yang dihembusi nismat khaim. Mereka adalah mungkin sejenis manusia yang lain tetapi tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Tidak diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri. Yang diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri itu ditaruh di tempat yang khusus. Di mana? Di Land of Eden. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin sekarang manusia-manusia purba, Pithecanthropus erectus dan seterusnya itu sekarang nggak ada? Itu bisa saja nggak ada. Karena adanya flood. Ya, jadi ada the flood di sini. Ada juga di dalam bahasan dari Yuval Noah Harari. Kita nggak akan menemukan jenis-jenis manusia purba hari ini. Kenapa? Karena mereka sudah punah pada saat ini. Bisa. Nah, ini menarik ketika Yuval Noah Harari bicara mengenai a day in the life of Adam and Eve. Ini menarik sekali. Jadi kalau Anda sudah masuk ke bab 3, a day in the life of Adam and Eve, ini menarik sekali. Ketika Anda membaca bab 3 di sini, Yuval Noah Harari itu nggak bicara mengenai Adam yang ditaruh di Taman Eden kemudian berbuat dosa di sini. Dia sama sekali tidak menyinggung itu. Tetapi dalam bab 3 ini, Yuval Noah Harari itu bicara mengenai civilian. Manusia yang berbudi, manusia yang berakal, manusia yang memiliki kemampuan berpikir. Dan berpikir secara filosofi. Jadi manusia yang berfilosofi pertama adalah memang Adam. Dan di sini ketika Yuval Noah Harari bicara mengenai a day in the life of Adam and Eve, dia nggak bicara tentang Taman Eden, enggak. Tetapi dia bicara mengenai civilian. Manusia yang civilian, yang bisa melakukan banyak pekerjaan dengan akal budinya. Yang artinya, inilah yang membedakan manusia Adam dengan manusia purba yang ditemukan secara sains. Jadi di sini dengan buku ini kita nggak perlu membenturkan manusia purba dengan Adam. Urusannya beda. Karena Adam adalah yang disebut dalam kitab Kejadian diciptakan dalam suatu rapat besar sidang ilahi, Kejadian 1 ayat 26. Dan Tuhan sendiri kemudian membentuk Adam itu dari afar minha adama, dari debu yang dari tanah. Bukan cuma itu saja, Tuhan bisa saja bilang jadilah makhluk yang hidup, bisa. Tetapi Tuhan khusus menghembusi Adam yang ditempatkan di Eden adalah manusia yang memiliki akal budi seperti kita hari ini. Ya. Nah, dari sini itulah kenapa kalau kita membaca buku ini, Anda bisa membaca yang memberikan endorsement ini ada Barack Obama, New York Times, Wall Street Journal, Sebastian Junger, terus kemudian ada juga Bill Gates juga bicara tentang ini, Mark Zuckerberg juga bicara tentang ini. Orang menjadi terkesima, orang ini pinter banget. Bisa mengharmonisasikan apa yang ditemukan sains dan apa yang ditulis dalam Alkitab kita. Dan Adam adalah sosok dari manusia yang berperadaban, yang memiliki akal budi. Dan itu nggak usah pakai dibenturkan penemuan sains dan apa yang ditulis dalam kitab suci kita. Nah, dari Adam kemudian lahir dari Set, kemudian lahir Nuh. Kemudian nanti ada 3 putra Nuh, Ham, Sem, dan Yafet, dan dari sinilah bangsa-bangsa di bumi ini lahir dari ketiga putra Nuh ini. Nah, kalau seandainya
pada ribuan tahun yang lalu, yang perinciannya itu nggak ditulis dalam Alkitab, mungkin saja Tuhan menciptakan semacam orang-orang yang kita temukan dengan kita istilahi dengan Pithecanthropus erectus, Neanderthal, dan seterusnya. Itu mereka ada di tempat yang lain tapi bukan di Eden. Nah, ketika Tuhan melihat ada kejahatan di bumi, anak-anak Adam itu banyak yang berbuat dosa, dan tinggal Nuh saja yang baik. Maka kemudian Tuhan menghukum manusia-manusia yang jahat ini. Nuh dan keluarganya disimpan dalam bahtera, dan dari situlah punahlah semua yang kita temukan fosil-fosilnya hari ini menurut sains. Nah, dari situlah kenapa Alkitab kita berkata dalam Kisah 17 ayat 26 bahwa semua bangsa, semua umat manusia dari satu darah, dari one blood, midam echad. Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, King James menerjemahkannya dengan one blood karena memang bahasa asli Yunaninya menulis henos haimatos di sini. Bahasa Ibraninya midam echad, dari satu darah. Manusia diciptakan dari satu Adam. Nggak ada manusia keturunan dari Pithecanthropus hari ini lahir, nggak ada. Semuanya dari Adam. Dan menurut Peshat Reading, Tuhan hanya menciptakan satu Adam saja, baik yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27 maupun Kejadian 5 ayat 1, dari satu Adam barulah nanti diciptakan istrinya. Bahkan istri Adam sendiri tidak diciptakan terpisah darinya, tetapi berasal dari Adam juga. Ya, di sini Vayomer Elohim naaseh Adam. Mari kita membuat manusia. Nah, manusia yang inilah yang ditaruh di Taman Eden, yang kemudian menurunkan semua makhluk manusia yang ada di bumi sekarang ini. Nah, karena manusia adalah makhluk yang berbudi, jenis yang civilian, maka Adam adalah filsuf pertama. Siapakah filsuf yang berhikmat yang pertama? Mungkin Anda akan memberikan serentetan filsuf-filsuf terkenal, Thales, Aristoteles, Epikros, Platon, Hippokrates, Sokrates, dan seterusnya. Enggak. Alkitab bercerita kepada kita bahwa Adam adalah filsuf yang pertama. Demikian juga Yuval Noah Harari di sini menempatkan bahwa Adam, a day in the life of Adam and Eve, disitulah mula dari civilian. Mula dari manusia yang berbudaya dan berpikir. Dan Adam juga merupakan orang yang beriman yang pertama. Nah, Kejadian 1 ayat 27. Saya bacakan lagi. Vayifra Elohim et ha'adam bet salmo bet selem Elohim bara oto, diciptakannya dia satu orang, kemudian baru dipecah zahar unekeva bara otam, laki-laki yang dan perempuan baru diciptakannya mereka. Jadi yang pertama hanya satu Adam, bara oto di sini, dan baru setelah dipecah laki-laki dan perempuan baru dikatakan bara otam. 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam di sini disebut sebagai manusia, satu manusia pertama. Tuhan tidak menciptakan dua Adam. Dari satu Adam kita semuanya lahir. Dan nama Adam sendiri artinya human atau manusia. Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam, satu Adam.
Ze Sefer Toledot Adam, satu Adam. Beyom bero Elohim Adam, pada saat dia menciptakannya Adam itu, ya, bidemut Elohim, dalam rupanya, dalam gambarnya. Asa oto, dia satu orang, Adam satu orang. Dan kemudian baru di Kejadian 5 ayat 2, Musa menuliskan, baru dipecah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Nama manusia, nama Adam kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Zachar unekeva Beraam Fayefarek. Nah, baru dia memberkati Otam, memberkati mereka. Fayikra et Shemam, dan Tuhan memanggil nama mereka Adam. Jadi Adam di sini dalam artian manusia laki-laki dan perempuan. Beyom hibaream, pada saat atau pada hari mereka diciptakan oleh dia, Elohim. Ya. Adam human, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Fayevarek otam. Manusia diciptakan Zachar unekeva, laki-laki dan perempuan, Beraam, mereka diciptakan. Fayevarek otam, dan dia memberkati mereka, dianya ini dia Tuhan. Fayikra et Shemam Adam, dan dia memanggil nama mereka Adam. Beyom hibaream, pada waktu mereka diciptakan. Ya, jadi Adam di sini menurut Kejadian 5 ayat 2 adalah komposisi laki-laki dan perempuan. Bagaimana kajian filosofis dalam makna ini? Jadi Adam yang artinya human, Adam itu adalah laki-laki, Zachar. Nah, kata Zachar itu berhubungan dengan kata sehukit, yang artinya gelas, yang artinya sesuatu yang terang seperti kristal, yang pure, clear. Dan itu adalah Zachar. Adam itu Zachar. Nah, dari sesuatu yang clear ini timbul kata Zachar yang artinya mengingat. Jadi manusia itu diingat dari manusia laki-lakinya. Karena Zachar itu artinya juga the giver, sang pemberi. Jadi laki-laki itu sang pemberi. Makanya laki-laki itu memberi nafkah untuk keluarganya. Karena memang arti kata Zachar itu artinya memberi. Nah, bagaimana dengan perempuan? Oh iya, ini menarik. Karena dia memberi, maka di sini lambang seksual dari laki-laki memberi. Ada tanda panah keluar karena dia memberi. The giver. Terus lalu bagaimana dengan perempuan? Jadi Anda bisa lihat di sini. Persis seperti kata dari Isaac Mosesen, seorang linguis Israel yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa di dunia ini berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan ibu dari semua bahasa. Yang mana bahasa Ibrani itu berasal dari Idenik. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai oleh Adam di Eden. Nah, makanya di sini kata Zachar, the giver, lambangnya juga adalah tanda panah ke depan karena dia memberi. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu nekeva. Nah, kata nekeva dalam bahasa Ibrani itu hollow. Sesuatu tempat yang berlubang. Gender perempuan itu disebut dengan nekeva, berlubang. Hollow atau cave, ya. Jadi seperti gua, hollow. Karena dia adalah the receiver. Maka manusia Adam adalah perpaduan antara the giver dan the receiver. Itulah sebabnya lambang dari perempuan ini adalah the receiver, yang
ditambah nekeva. Jadi Anda sering banget lihat lambang-lambang seksual ini. Laki seperti ini, perempuan seperti ini. Ternyata itu berasal dari bahasa Ibrani. Karena ini adalah Zachar, the giver. Dan perempuan, lambangnya seperti ini. Karena dia adalah nekeva, the hollow, the receiver. Menarik kan? Jadi ternyata ini asalnya dari filsafat Yahudi. Zachar unekeva, the giver and the receiver. Dan orang Yahudi memandang bahwa Zachar itu adalah the soul. Dan nekeva adalah the body. Nah, perpaduan antara soul dan body ini baru bisa dikatakan Adam seperti Kejadian 5 ayat 2. Soul saja tanpa body itu bukan Adam. Body saja tanpa soul itu juga bukan Adam. Sudah jadi mayat. Ya. Jadi inilah filsafat Ibrani yang sangat konkret pada bahasan filsafat Yahudi yang ketiga di Circle Indonesia ini. Saya memberikan suatu perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur. Filsafat Barat Yunani dengan filsafat Yahudi yang Timur. Filsafat Timur, filsafat Yahudi termasuk filsafat Tiongkok itu berpikir secara konkret. Nah, inilah filsafat konkretnya orang Yahudi. Zachar, the giver, nekeva, the receiver. Ternyata asalnya dari filsafat Yahudi. Laki-laki sang pemberi, the giver. Dia memberi benih. Dia memberi nafkah. Dia memberi nama sebagai ingatan. Jadi surname itu selalu nama bapak. Surname sebagai ingatan. Zachar, ingat. Zachar itu ingat. Sebuah keluarga diingat dari nama bapaknya. Karena nama bapaknya sebagai ingat-ingatan Zachar. Zachar, gender laki-laki, pemberi benih, zera. Nah, ada hubungannya dengan Zachar dengan zera. Ada zayin. Aksara zayin ini adalah aksara laki-laki. Dan zera, ini juga menunjukkan kemaskulinan. Ya. Zachar, zayin, itu bicara mengenai kemaskulinan. Zachar laki-laki pakai zayin, benih itu yang memberikan keturunan itu pakai zayin, lambang maskulin. Zan, memelihara, yang memberikan bahan pangan adalah bapak yang dia mencari nafkah. Zan, zun, dia pemberi nafkah pakai aksara zayin juga. Mengingat Zachar, ziharon, peringatan, memori. Zikaron di sini semuanya menggunakan zayin karena aksara zayin adalah aksara maskulin. Zachar, gender laki-laki, pemberi benih. Zachar laki-laki, pemberi zan, pemberi nafkah. Zun yang memberikan nafkah. Ada kata dalam bahasa Ibrani itu mizan elzan, yang artinya beraneka ragam bahan makanan. Mizan elzan itu diberikan oleh seorang laki-laki, Zachar. Zayin itu bicara mengenai laki-laki. Ya. Seperti Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu. Keturunan dalam bahasa Ibrani itu zera. Aksara zayin lagi. Aksara zayin dalam bahasa Ibrani merujuk kepada kemaskulinan. Demikian juga Mazmur 144 bicara mengenai pemberi nafkah, mizan elzan, pemberi nafkah yang dilakukan oleh laki-laki. Dan laki-laki memberi nama bagi keluarganya sebagai memori, ziharon. Ya,
Surname itu selalu pakai nama bapaknya kan, sebagai ingat-ingatan. Dalam bahasa Ibrani nggak ada kata history. Kalau history itu kan history, cerita tentang dia. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani nggak ada cerita tentang dia, tetapi cerita tentang diriku. Zikaron. Bagaimana ketika aku dikenang? Zikaron. Kalau history, dia. Tapi kalau zikaron, cerita tentang diriku. Alkitab bicara tentang zikaron. Bagaimana aku diingat. Aku sebagai ciptaan Allah diingat oleh Allah. Jadi Alkitab itu bukan histori, cerita tentang dia. Alkitab kita bercerita tentang kisahku yang menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Jadi Alkitab zikaron, bukan history, ceritanya atau her story, ceritanya dia perempuannya. Jadi Alkitab kenapa menyatakan bahwa Allah itu dalam gender laki-laki? Karena Zachar, Zayin, Zera adalah pemberi benih, pemberi nafkah, pemberi rezeki. Maka dalam hal ini jugalah Alkitab menyatakan bahwa Allah sebagai sumber dari segala sesuatu, maka dia pun disebut dalam gender laki-laki walaupun Allah itu tidak bergender. Karena Allah itu roh, maka Allah tidak bergender. Tetapi tetap dalam penulisannya menurut sastra Ibrani, Allah dirujuk dengan gender laki-laki. Jadi Alkitab sudah menyebut Allah sebagai dia laki-laki sejak mulanya. Alkitab menulis Allah sebagai Elohim. Nah, hirik yotmen, im, akhiran im itu adalah akhiran laki-laki. Dan Tuhan disebut sebagai Bapa. Ada beberapa aliran Kristen yang mengakomodasi feminisme dan mengajarkan bukan God the Father lagi, tetapi God the Mother, untuk mengakomodasi keinginan dari para feminis dunia ini. Tetapi apakah ini sesuai dengan Alkitab? Enggak. Gender bukan soal bicara tentang seksual, tetapi bicara tentang sumber. Adam sebagai sumber dari semua manusia di bumi, maka dia disebut sebagai Zachar, sang pemberi benih, Zera. Zayin, pakai Zayin di situ, ya. Bahkan Allah itu disebut sebagai Bapa seperti yang ditulis dalam Maleakhi 2 ayat 10. Mazmur 68 ayat 6, Allah Bapa itu, Allah yang di surga itu disebut sebagai Bapa. Jadi walaupun Allah itu beyond gender, karena Allah itu roh, yang bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan wandu, tetapi dia tetap disebut sebagai laki-laki karena laki-laki adalah sang pemberi, pemberi benih, pemberi ingatan, dan pemberi nafkah. Ya, nah bagaimana dengan perempuan? Ini menarik. Jadi kenapa harus ada penciptaan perempuan? Ini nggak akan ditulis dalam kitab suci manapun selain Alkitab kita. Di kitab agama apapun nggak ada pernah diceritakan kenapa perempuan harus diciptakan. Hanya Alkitab saja bicara mengenai genealogi bagaimana perempuan pertama itu diciptakan. Allah mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Padahal di Kejadian 1 ayat 31, Tuhan mengatakan bahwa segala apa yang dia ciptakan itu sungguh amat baik. Tetapi sebenarnya di Kejadian 2 ayat 18 ini, ketika dia menciptakan Adam, dia mengatakan tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata penolong yang sepadan dengan dia ini adalah suatu terjemahan yang lost in translation. Makanya kenapa kita harus membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani? Karena kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, Anda akan dapat menggali maknanya jauh lebih dalam.
Dan ini nggak ada di dalam filsafat manapun kecuali dalam filsafat Semitik yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat Kejadian 2 ayat 18. Vayomer Adonai Elohim lutov heyot ha'adam levado. Tidak baik lutov heyot kalau dia menjadi ha'adam itu levado. Seorang diri saja. Lo, dia mengatakan, biarlah aku membuat baginya. Nah, di sini, biarlah aku membuat baginya esher kenegdo. Tapi apakah Tuhan langsung membuat teman bagi Adam ini? Nah, kata esher kenegdo ini menarik sekali. Esher kenegdo dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan a helpmeet for him. Terus kemudian di ESV, a helper fit for him. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa asli Ibraninya bukan begitu. Esher itu adalah penolong, kenegdo itu yang beroposisi, yang berhadapan, yang beroposisi dengannya. Wow. Jadi perempuan itu bukan sekedar teman bagi Adam, tetapi juga dia memiliki unsur yang beroposisi dengannya. Seorang penolong, Anda tahu, kalau ada orang yang jatuh kemudian ditolong temannya, berarti temannya yang menolong ini memiliki kekuatan yang lebih daripada yang sedang jatuh itu, bukan? Jadi artinya di sini, kalau perempuan itu ditempatkan sebagai penolong, artinya perempuan ini sangat kuat. Jadi Alkitab tidak memaksudkan perempuan adalah perempuan yang lemah. Dan satu lagi, kenegdo di sini bukan cuma penolong yang cuma jadi pembantu saja, nolongin doang, enggak. Tetapi dia memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk beroposisi dengannya. Kenegdo yang berhadap-hadapan dengan dia. Jadi di sini seorang istri, seorang perempuan menurut filsafat Alkitab itu bukan garwo wingking atau konco wingking, teman yang ada di belakang seperti filsafat Jawa. Tetapi filsafat Alkitab mengatakan seorang istri adalah penolong yang memiliki kekuatan dan dia adalah memiliki hak untuk berhadapan dengan suaminya, kenegdo, yang artinya pada saat-saat tertentu perempuan ini boleh mengoreksi suaminya apabila dia salah. Nah, inilah maksud perempuan itu diciptakan sebagai sparring partner bagi Adam. Jadi bukan konco wingking, bukan makhluk lemah. Ini di Alkitab. Saya tanya, ada enggak pemikiran seperti ini dalam kitab-kitab filsafat yang hebat-hebat lainnya? Enggak ada. Hanya ada di Alkitab. Seperti tadi saya mengatakan bahwa filsafat Yahudi, filsafat Semit, termasuk filsafat Timur. Dan filsafat China, filsafat Tiongkok sama-sama Timur yang juga berpikir secara konkret. Nah, kata baik dalam bahasa Mandarin itu how. How, ya, how. How ini terdiri dari ni itu apa? Perempuan. Dan kemudian ada ci. Ci ini adalah san, laki-laki. Jadi dalam filsafatnya Tiongkok, keadaan baik itu kalau laki-laki kumpul sama perempuan, kalau laki-laki menikah dengan perempuan, bukan laki-laki menikah dengan laki-laki, bukan perempuan menikah dengan perempuan. Jadi how adalah gabungan antara laki-laki dan perempuan, dan ini agaknya selaras dengan apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 18, bukan?
bahwa Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia, di sini manusia laki-laki sendirian saja nggak baik. Baru dikatakan baik kalau ada ni di sini, ya, perempuan. Baru ini how. Seperti Kejadian 2 ayat 18. Nah, kata laki-laki dalam bahasa Ibrani itu ish. Ish laki-laki, manusia jantan. Terus manusia perempuan disebut dengan isya. Kenapa disebut dengan isya? Karena perempuan ini diambil dari ish, maka dia disebut isya. Jadi para perempuan, ya, walaupun Anda diciptakan sebagai penolong yang memiliki kekuatan dan bahkan boleh beroposisi, jangan lupa bahwa manusia betina itu diambil dari laki-laki. Ya. Jadi tetap di sini laki-laki lebih unggul. Makanya dalam filsafat Alkitab kita mengatakan bahwa suami adalah commander. Istri adalah deputi. Deputi bukan deputi sembarangan, dia deputi yang memiliki hak untuk berhadapan dengan suaminya, beroposisi dengan suaminya, mengoreksi suaminya. Menarik kan? Nah, jadi inilah esher kenegdo. Commander tetap suami, perempuan adalah deputi, tapi dia bukan deputi biasa yang memiliki hak untuk beroposisi dengan suaminya. Dia boleh bersuara ketika suaminya salah. Jadi istri Adam diciptakan dalam ide yang berseberangan, yang juga menjadi penolong yang beroposisi dengannya. Ya. Nah, terjemahan Kejadian 2 ayat 18 ini persis seperti yang saya ceritakan tadi. A helpmate opposite to him. Seorang penolong yang beroposisi dengannya. Jadi para istri boleh mengoreksi suaminya, bukan sekedar konco winking, karena dia adalah esher kenegdo. Karena kata esher memang bermakna penolong dan bukan sembarang penolong, dia adalah penolong yang memiliki kekuatan. Nah, perempuan adalah penolong yang sepadan. Ini bahasa Indonesianya. A helpmeet for him, a help suitable for him. Tetapi ini bukan terjemahan yang cocok. Inilah yang saya katakan sebagai terjemahan yang lost in translation. Kata esher kenegdo tidak dapat secara sepenuhnya diterjemahkan dalam bahasa terjemahan. Tapi lumayan di sini, karena di sini yang menerjemahkan adalah orang Yahudi, maka dia menerjemahkan sesuatu yang berbeda. Esher kenegdo diterjemahkan menjadi a helpmate opposite to him. Opposite him. Pemahaman semacam ini secara bahasa Inggris mungkin susah untuk dibayangkan, tetapi ini akan mudah dibayangkan kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, esher kenegdo. Jadi perempuan-perempuan dalam Alkitab itu seringkali diberikan gelar-gelar kemiliteran. Esher, deputi, ini kan gelar militer. Diberikan kepada perempuan, esher kenegdo. Kemudian ada juga julukan Eshet Khail, istri yang jagoan, istri yang menjadi pahlawan, yang ditulis oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Eshet Khail diterjemahkan dengan a woman of valor, atau dalam bahasa Indonesianya itu istri yang cakap. Tetapi kedua terjemahan itu tidak mewakili makna yang lebih dalam dari eshet khail. Eshet khail, khail di sini adalah kekuatan yang dimana dia dapat menolong, yang dia menjadi pahlawan. Jadi istri jagoan, istri yang menjadi pahlawan. Itulah maksud dari Amsal pasal 31
yang diterjemahkan dengan istri yang cakap. Cakapnya apa? Cakap bicara, cakap menulis, cakap bekerja. Ini bukan cuma cakap, tetapi dia menjadi pahlawan. Eshet Khail, istri jagoan, istri yang menjadi pahlawan. Nah, Khail ini juga adalah gelar bagi kemiliteran. Disematkan kepada perempuan. Yang artinya perempuan dalam Alkitab dipandang sebagai seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan makhluk yang lemah. Alkitab tidak memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah. Nah, Anda lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi. Tidak baik. Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Aku akan menjadikan Esher Kenegdo baginya. Tetapi apakah Tuhan langsung bikin istri buat Adam? Enggak. Tuhan memberikan teman-teman yang lain bagi Adam. Lalu Tuhan membentuk dari tanah, minha Adama, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Sebelum dikasih teman yang sama dengan dirinya, Tuhan memberikan teman-teman yang lain, yaitu apa? Binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara untuk menjadi teman Adam. Nah, temannya Adam ini, kemudian Allah menyuruh manusia itu untuk memberi nama. Manusia itu memberi nama pada segala ternak kepada burung-burung itu. Nah, ini baru. Adam dikasih teman, burung-burung di udara dan binatang-binatang di darat. Kalau tadi Tuhan yang melihat bahwa manusia sendirian saja itu nggak baik, aku akan membuat Esher Kenegdo baginya. Ini kan dari sisi Tuhan. Bagaimana dengan sisi manusia? Adam dikasih teman, begitu banyak teman. Burung-burung di udara, binatang-binatang di darat. Tapi bagi Adam, merasakan sendiri, dia itu tidak menemukan lo matsa Esher Kenegdo. Aku nggak punya teman sparring partner yang cocok untuk diriku. Nah, setelah manusia itu merasakan bahwa dia lo matsa Esher Kenegdo, tidak menemukan penolong yang beroposisi dengannya, barulah kemudian Allah itu menciptakan istri baginya. Nah, inilah yang disebut dalam filsafat Yahudi dengan Ein Hakadosh Baruhu Ba Bitrunya Im Beriotaf. Allah melihat gak baik manusia itu sendiri saja. Tapi dia gak langsung loh tiba-tiba jejelin. Nih istri buat kamu. Enggak. Tapi Tuhan membiarkan manusia itu merasakan sendiri. Bahwa gak enak kalau sendiri. Aku harus punya teman yang sama-sama seperti aku. Sepadan dengan aku. Itulah. Allah tidak pernah melakukan ciptaannya secara sewenang-wenang. Dia melihat, dia membiarkan Adam merasakan sendiri. Kalau sendirian itu nggak baik. Dari sini timbul pemikiran Yahudi, In Hakadosh Baruhu Ba Bitrunya Im Beriotaf. Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Tuhan tidak langsung menjejalkan perempuan bagi Adam. Tapi Adam ditunggu oleh Tuhan. Merasakan sendiri bahwa nggak enak kalau nggak punya teman. Nah, jadi disinilah kita memandang bahwa ada banyak sekali penafsiran-penafsiran Alkitab yang di sini saya memberikan suatu alternatif. Ini bukan alternatif baru. Apa yang saya sampaikan kepada Anda untuk membaca Alkitab dalam bahasa aslinya itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi justru sesuatu yang kuno. Kalaupun sebelumnya Anda sudah membaca buku-buku dari teolog barat, banyak sekali. Mungkin Anda belajar di STT, mungkin Anda lulusan luar negeri dari teologi barat, nggak apa-apa. Itu bukan apa yang saya sampaikan di sini, bukan untuk menghantami teolog barat, enggak. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini adalah suatu alternatif baru, yang baru buat kita, walaupun ini sebenarnya kuno banget. Alternatif yang lain, bahwa
Kalau Alkitab itu dibaca dalam bahasa asli Ibrani, itu lebih indah dan maknanya lebih dalam. Orang Yahudi punya pemahaman Shiv'im Panim La Torah, 70 wajah Torah, bahwa Alkitab satu ayat itu bisa ditafsirkan bermacam-macam dengan banyak sekali penafsiran. Pada penafsiran tentang Adam yang nggak memiliki teman, ini menarik sekali. Kalau Anda terbiasa membaca Talmud Yahudi, itu ada bagian yang namanya Gemara. Gemara itu adalah diskusi para rabi. Jadi para rabi itu biasanya itu hobinya itu berdebat, berdiskusi, saling mengoreksi, bahkan sampai yang paling keras sekalipun. Mereka sering sekali berdebat dan berdiskusi, dan di dalam diskusi mereka itu ada banyak sekali pandangan-pandangan, ya, pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Kalau dua orang Yahudi sedang berdiskusi, maka bisa timbul 4 pandangan. Kalau 5 orang Yahudi berdiskusi, maka bisa timbul 12 pandangan. Karena satu orang bisa berpandangan macam-macam. Inilah yang namanya Shiv'im Panim La Torah. Nah, terhadap pandangan tafsir-tafsir yang berbeda ini, saya mengajukan kepada Anda ini lucu. Ada tafsir yang paling nyeleneh, tetapi tetap juga ditulis di dalam Talmud Yahudi. Walaupun orang Yahudi sendiri tidak memakai itu. Tetapi gara-gara ini pernah ada di dalam satu gemaranya orang Yahudi, dalam satu diskusinya orang Yahudi, bahwa ada satu orang yang berpikiran secara nyeleneh, tetapi itu tetap ditulis. Jadi kayaknya Gemara itu seperti notulen diskusi. Si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Kemudian pembacanya itu disuruh secara arif pilih yang mana. Tafsiran siapa yang paling baik. Nah, ada sumber rabbinik Yahudi itu menuliskan dalam Yevamot 63 ayat 5 itu, mengatakan bahwa sebelum Adam itu menemukan istrinya, dibuatkan Hawa baginya oleh Tuhan, Adam itu interkos dengan semua binatang-binatang di darat itu. Nah, ini kan suatu penafsiran yang sangat nyeleneh, yang dimana orang Yahudi itu tidak memandang itu, tidak memilih itu, tetapi tulisan ini karena pernah ada di dalam suatu Gemara, maka tulisan ini atau pendapat ini tetap juga ditulis dalam Yevamot 63 ayat 5 dan juga dalam kitab Zohar. Aneh kan ini? Nah, bayangkan kalau ini orang Kristen misalnya berpendapat demikian, langsung dibully atau dipagan-paganin atau bahkan sudah dibakar pada abad ke-16 dulu. Itu orang Kristen biasanya selalu berpandangan pokoknya kalau tafsir ya satu. Kalau nggak ngikutin ini, tafsir yang itu berarti dia bidat, berarti dia sesat. Nah, ini adalah pandangan yang sangat berbeda. Orang Kristen yang skeptis dan orang Yahudi yang begitu terbuka memandang Shiv'im Panim La Torah. Bahkan terhadap terjemahan yang paling nyeleneh sekalipun. Ya. Jadi ada Torah Sheviktav. Ini nggak akan diubah-ubah oleh orang Yahudi. Apa yang ditulis oleh Musa yaitu. Bahkan mereka nggak boleh mengubah dan menghafalkan. Bukan cuma menghafalkan kitab Torah, bahkan huruf-hurufnya dihitung. Makanya ahli Taurat itu disebut dengan sofrim, yang artinya penghitung. Karena seorang ahli Taurat itu bukan hanya menghafal Taurat, tetapi juga menghitung huruf-hurufnya. Dan mereka harus menulis bagi mereka sendiri salinan Taurat bagi mereka. Nah, setelah Torah Sheviktav ada Torah Shefalpeh. Nah, di sini adalah tradisi lisan yang ditulis di kitab Talmud. Setelah Adam tadi dalam Kejadian 2 ayat 22 tidak mendapatkan teman yang sepadan dengan dia, yang esher kenegdo, barulah Tuhan
melakukan bedah toraks kepada manusia yang pertama, dan ini SOP-nya itu seperti dokter bedah hari ini. SOP-nya, ya. Anda lihat di sini. Menarik. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Biasa saja kan kalau kita baca ini. Tapi kalau Anda baca dalam bahasa asli Ibraninya, ini dalam banget. Seperti SOP seorang dokter bedah di kamar bedah di rumah sakit. Ya, perhatikan. Saya baca pelan-pelan. Vayapel. Dan dia menjatuhkan. Siapa yang menjatuhkan? Adonai Elohim. Dan setelah dijatuhkan, direbahkan, kemudian tardema. Nah, tardema ini adalah pembiusan. Ya, anastasia. Setelah dia membaringkan manusia itu, kemudian baru dia melakukan anastasia. Kata tardema dalam bahasa Ibrani hari ini bermakna anastasia. Kata membuat dia nyenyak. Tetapi saya lebih suka menerjemahkan tardema ini dengan kelenger. Tuhan menjatuhkan manusia itu, merebahkan manusia itu, dan membuat manusia itu kelenger. Kelenger dengan cara apa? Dengan cara anastasia, tardema. Tardemanya kepada siapa? Al-Ha'adam, kepada manusia itu. Nah, setelah dibuat kelenger, dikasih anastasia itu, kelenger kan, maka dia tidur nyenyak, fayishan. Manusia itu tidur nyenyak, sudah dibius. Setelah sudah dibius, baru kemudian fayikak, dan dia mengambil. Mengambil apa? Echad mitsalotaf. Ahad mitsalotaf. Satu dari bagiannya. Salah satu dari rusuk-rusuknya. Setelah dia buka itu dan kemudian mengambil salah satu dari bagian dari Adam, rusuknya itu, baru kemudian Allah itu menutup, seperti dokter bedah sedang menutup apa yang tadi dibukanya, kemudian menjahitnya, fayiskor. Fayiskornya bagaimana? Basar tahtena, dengan daging di dalamnya. Jadi di sini kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani, SOP-nya persis seperti di kamar operasi rumah sakit, yang dimana dokter bedah itu akan melakukan pembedahannya yang diawali dengan tardema, dengan anastasia, dengan pembiusan. Jadi di sini bukan tidur biasa, tapi tidur yang Tuhan buat dengan suatu tardema, dengan suatu pembiusan, membuat kelenger manusia itu. Setelah kelenger, diambil salah satu bagiannya dan dia membuat perempuan. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Vayifen Adonai Elohim, dan dia membangun. Nah, artinya yang diambil oleh Tuhan ini sesuatu yang keras. Sehingga Allah itu membangun vayiven, bangunan. Itulah kenapa dalam bahasa Indonesia, family itu disebut dengan rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah sesuatu yang dibangun. Rumah tangga pertama di Taman Eden itu dibangun oleh Allah. Jadi rumah tangga dibangun. Vayiven Adonai Elohim. Adonai Elohim et hatsela asher lakah. Pada bagian atau pada rusuk asher lakah yang dia telah mengambil min ha Adam,
dari Adam itu, dari manusia itu. Untuk menjadi apa? Leisha, untuk menjadi perempuan. Jadi jelaslah Isya di sini diambil dari Ish, dari Adam itu. Kemudian Faye Fieha El Adam. Dan kemudian dia membawanya kepada Adam. Nah, di sini ada kata mengambil. Tuhan mengambil bagian dari Adam dan kemudian menjadikan Leisha, perempuan itu. Jadi di sini dalam bahasa Ibrani memang tardema hari ini dipakai dalam artian Anastasia, tardema. Dan juga ada di dalam penafsiran dari Radak, Rabbi David ben Himhi itu bicara mengenai bagian dari Adam adalah bagian rusuk yang diambil dari tubuh Adam. Tardema, Anastasia, yang mendahului Tuhan melakukan bedah toraks yang pertama. Ya, oke. Tuhan membuat bangunan dari rusuk yang diambilnya itu seorang perempuan. Nah, apakah tulang rusuk Adam berkurang satu? Mungkin, bisa saja. Apakah Tuhan menumbuhkan kembali rusuknya? Mungkin saja. Alkitab tidak menyatakan demikian. Tapi apakah keturunan Adam yang laki-laki itu rusuknya jadi kurang satu? Enggak. Karena ini adalah sistem amputasi. Kalau sistem amputasi itu tidak akan menurunkan anaknya seperti bapaknya. Misalnya kalau bapaknya seorang yang kakinya putus gara-gara pernah kecelakaan, kalau dia punya anak, anaknya nggak akan kakinya putus seperti bapaknya. Jadi ini adalah tindakan amputasi Allah yang tidak akan membuat keturunan Adam itu menjadi berkurang satu rusuknya. Ya, ini saya lewatin saja. Jadi di sini Allah Adonai Yod He Vav He. Bentuk konstruknya itu Yah, Yod dan He. Laki-laki itu Ish. Ada unsur Allah di bagian Yodnya di sini. Yod, ya. Perempuan itu Isya. Ada unsur Allah di bagian He-nya di sini. Ya. Jadi kalau laki-laki bersama-sama dengan perempuan itu akan dapat menghadirkan kehadiran Allah. Jadi kalau laki-laki dan perempuan hidup bersama, tetapi mereka menghilangkan unsur Allah di dalam hubungan mereka, apa yang terjadi? Unsur Allahnya itu kan Yod. Yodnya dibuang. Kalau Yodnya dibuang, itu akan jadi Esh. Esh itu artinya api. Demikian juga perempuan. Perempuan, Isya. Unsur Allahnya itu di bagian apanya? Di bagian He. Kalau He-nya dibuang, unsur Allahnya dibuang, dia akan menjadi Esh, api. Jadi kalau di dalam rumah tangga tidak menghadirkan Allah, maka rumah tangga itu akan menjadi seperti Esh, seperti api. Maka hadirkanlah Allah di dalam rumah tangga Anda supaya ada hubungan yang manis. Seperti dalam tulisan Tiongkok tadi, how. Laki-laki dan perempuan hidup bersama itu how. Itu baik. Dan Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan ini seperti Kejadian 1 ayat 28 untuk berprokreasi, untuk beranak pinak. Ya. Oke, bagaimana dengan unsur perempuan? Unsur perempuan itu gimel. Tadi kita sudah belajar unsur laki-laki itu apa? Zain. Zat zain. Unsur perempuan itu gimel. Nah, married couple dalam bahasa Ibrani itu zug. Menarik sekali. Ini mengandung filsafat yang dalam. Zug itu tulisannya zain yang adalah simbol laki-laki. Kemudian ada vav di sini dibaca sebagai matres leksionis U. Kemudian ada akhiran gimel. Gimel ini adalah unsur perempuan. Jadi married couple adalah zain, ve,
Gimel. Dibaca menjadi Zuk. Jadi married couple itu adalah Zuk, bukan Zus, juga bukan Guk. Jadi married couple atau pasutri dalam bahasa Ibrani terkandung makna laki-laki dan perempuan. Maka pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, Zayin, Fezayin, Zus, itu bukan konsep Alkitab. Atau Gimel, Vegimel, Gu, itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab tentang married couple adalah Zuk. Laki-laki Zayin, Fe, Gimel. Zuk, married couple. Ya, oke. Filsafat Tiongkok. Hao, ni, dan ci. Dibaca hao. Baik, bagus. Alkitab dibuka dengan pernikahan dan juga ditutup dengan pernikahan. Kenapa kok dibuka dengan pernikahan? Kejadian 2 ayat 3. Kata nikah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Kata nikah berasal dari kata lakah, mengambil. Adam ketika melihat ada istri di depannya, dia langsung dapat mengenali istrinya itu. Kenapa? Karena dia adalah diambil dari bagian dirinya. Maka si Adam ini ketika bertemu dengan perempuan itu, dia langsung mengatakan apa? Dia langsung mengenali. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan Isya, perempuan betina, sebab ia diambil dari Ish. Kenapa dia dipanggil Isya? Sebab dia diambil dari Ish. Ya. Fayikra Isya ki meis. Lukakah zot. Ya. Lukakah zot ini, kata lakah di sini adalah mengambil. Kata lakah dalam bentuk nif'al itu nikah. Jadi pernikahan. Jadi ketika Adam mengklaim bahwa perempuan yang di depannya itu adalah miliknya, mau dia ambil, laka, perempuan ini dinikahi, dinikah, diambil, nikah, bentuk nif'al dari lakah tadi. Jadi betullah Kejadian 2 ayat 23 ini adalah lembaga pernikahan yang pertama ditulis di dalam Alkitab kita. Saya tanya sekarang, ada enggak pemikiran filsafat semacam ini dalam buku-buku filsafat dunia yang lain atau di dalam kitab suci yang lain? Kenapa perempuan itu diciptakan? Ada enggak? Enggak ada. Pemikiran semacam ini, filsafat semacam ini hanya ada di Alkitab kita dan yang menulis itu adalah Musa. Philo dari Alexandria menyebut bahwa Moshe Rabenu Rabban Shekolah Nevi'im. Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman yang diterjemahkan dalam The Life of Moses itu dalam bahasa Inggrisnya itu menulis dengan The All Great Moses. Musa yang terbesar sepanjang zaman. Dan kemudian Musa menutup dengan sebab itu seorang laki-laki Ish akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya Beishto sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa satu daging? Karena memang perempuan diambil dari bagian laki-laki itu. Kenapa ada keterangan demikian? Karena pada saat Musa menulis ini, dia sekaligus menjadi seorang pengajar bagi orang-orang Israel di padang gurun itu yang sedang diajarnya. Dia mengajar bahwa laki-laki dewasa yang telah mengambil istri, dia akan hidup bersama istrinya, tidak ada di dalam kuasa orang tuanya lagi, karena dia yang akan menjadi commander di keluarganya sendiri, dan istrinya itu adalah Esher Kenegdo sebagai deputi yang menyertainya dan juga dapat
beroposisi dengannya apabila sang suami perlu dikoreksi. Nah, itu adalah yang pertama, pernikahan yang pertama ditulis dalam kitab Kejadian, dan di akhir kitab kita dalam kitab Wahyu juga ditutup dengan pernikahan. Kita baca Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba, hari pernikahan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, Alkitab dibuka dengan pernikahan dan ditutup dengan pernikahan. Kenapa ada pernikahan? Karena ada laki-laki yang mengklaim perempuan di hadapannya itu adalah miliknya. Dan inilah dasar filosofi pernikahan yang ada di Alkitab kita. Saya sudah sampai di sini. Mungkin kita akan bicara lebih lanjut tentang sejarah manusia pada pertemuan-pertemuan berikutnya.